Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah dipanjangkan usia kita bisa sampai dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulannya Allah, Syahrullahil Muharram, bulan Muharram. Adapun betapa banyak amaliyah ibadah yang bisa kita lakukan pada saat bulan Muharram. Di antaranya amaliyah suatu ibadah, melakukan puasa sunnah, melakukan banyak puasa sunnah pada bulan Muharram, yang mana diungkapkan di dalam salah satu keterangan, afdolus siyam, sebaik-baiknya melakukan puasa ba'da syahri Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, melakukan banyak puasa pada saat bulan Muharram seperti sekarang ini, semata untuk menghormati bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Dikatakan di dalam salah satu keterangan, man sauma yaumal akhira min dzilhijjah wal yaumal awwala minal muharram faqad khatama sanatal madiyah wa futiha sanatil qabilah bisaum wa ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sanatan. Siapa orang yang melakukan puasa sunnah pada saat terakhir bulan Dzulhijjah, maka sungguh orang tersebut telah menghatamkan, telah mengakhirkan 1 tahun yang telah ia lewati, akan diberikan ganjaran pahala ibadah puasa, dan telah membuka 1 tahun yang akan dia lalui dengan pahala puasa. Wa ja'alallahu lahu, dan Allah jadikan dari kedua puasa tersebut, yaitu puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan puasa di awal bulan Muharram, kafaratan, menjadi penghapus dosa seseorang yang dimilikinya selama 50 tahun. Dan juga terdapat pada saat bulan Muharram ada hari yang bernama hari Ashura, yaitu hari di tanggal 10 bulan Muharram, yang mana pada saat tanggal 10 Muharram orang-orang terdahulu, pengikut-pengikut umat-umat nabi-nabi terdahulu, mereka semua melakukan ibadah puasa pada saat tanggal 10 Muharram. Karena ada sesuatu yang terjadi pada saat tanggal 10 Muharram. Terutama kepada nabi-nabi mereka terdahulu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan suatu kemuliaan, keutamaan, kemenangan kepada nabi-nabi mereka tepat pada tanggal 10 Muharram terdahulu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya kepada para nabi dan rasul terdahulu. Bertepatan Allah tunjukkan kebesarannya kepada para nabi dan rasul terdahulu tepat pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala
menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam daripada kejaran orang-orang Nasrani. Maka terselamatlah Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat yang diungkapkan Nabi Allah Daud alaihi salam bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan perahu Nabi Nuh alaihi salam tepat pada tanggal 10 Muharram terdahulu. Maka menjadi suatu adat, suatu kebiasaan orang-orang terdahulu, umat para nabi dan rasul terdahulu, melakukan puasa sunnah pada saat tanggal 10 Muharram. Karena ta'ziman, menghormati hari tersebut, telah diberikan suatu kemuliaan, telah diberikan suatu anugerah yang sangat luar biasa pada saat tanggal 10 Muharram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana peristiwa puasa pada tanggal 10 Muharram terus dilakukan oleh orang-orang terdahulu, umat para nabi dan rasul terdahulu, sampailah mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah puasa 10 Muharram sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampainya ke kota Madinah, fawajadul yahudiyan siyaman yauma Asyura. Banyak menemukan orang-orang Yahudi, mereka melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi terdahulu, hari apakah ini? Tasumunahu, sehingga kalian berpuasa. Faqalu, lalu orang-orang Yahudi mengatakan, hada yaumun azim, ini adalah hari yang besar. 10 Muharram ini adalah hari yang sangat besar dan agung. Anjillahu Musa wa qaumuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa. Wa aghraqa Fir'aun, dan Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Yang mana Nabi kami Nabi Musa melakukan puasa pada saat tanggal 10 Muharram tersebut karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan suatu keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nasumu, dan kami pun melakukan puasa mengikuti jejak Nabi dan utusan kami, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Yahudi tersebut, kata Nabi, kami yang lebih berhak atas Musa sebagai nabi dan utusan Allah daripada kalian.
Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan puasa sunnah pada saat tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabihi, memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya bisiyamihi, untuk melakukan puasa sunnah pada saat datangnya tanggal 10 Muharram. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan puasa sunnah pada saat tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabihi, memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya bisiyamihi, untuk melakukan puasa sunnah pada saat datangnya tanggal 10 Muharram. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya yang lain, "Ya Rasulullah, dapat ganjaran apa puasa di tanggal 10 Muharram?" Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yukaffiru sanatal madiyah." Allah Subhanahu wa taala akan menghapus daripada dosa dan kesalahan yang kalian perbuat selama 1 tahun yang lalu. Sampai ke bangsa Quraisy yang mana masih jahiliyah, diriwayatkan oleh istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mana keluarga suku Quraisy melakukan puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut melakukan puasa sunnah pada saat tanggal 10 Muharram, demi mengikuti adat istiadat orang-orang terdahulu. Dan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi suatu kebiasaan, adat dan tradisi, setiap tanggal 10 Muharram mereka sangat menganjurkan untuk melakukan puasa sunnah pada saat tanggal 10 Muharram. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh sahabat-sahabat dan umat-umatnya, pengikut-pengikutnya, untuk melakukan puasa pada saat tanggal 10 Muharram. Lalu pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa wajib pada saat bulan Ramadan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat-sahabat dan umat-umatnya untuk melakukan puasa di tanggal 10 Muharram bagi yang suka, dan boleh meninggalkan puasa pada saat tanggal 10 Muharram bagi yang tidak suka. Menjadi kesunahan untuk kita semua melakukan puasa pada saat tanggal 10 Muharram, karena ada puasa perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus wajib kita lakukan, yaitu puasa pada saat bulan Ramadan, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah wajib puasa pada saat bulan Ramadan. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersama untuk menjadi pembeda antara umat-umat terdahulu, kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Quraisy jahiliyah terdahulu,
dengan melakukan puasa di sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram yang disebut dengan hari Tasu'ah, dan dilanjutkan tanggal 10 Muharram, dan juga dilanjutkan Ihda Asyarah di tanggal ke-11 Muharramnya. Pembeda antara mereka dan kita kaum muslimin, yang mana mereka cuma hanya sebatas 10 Muharram saja berpuasanya. Sedang untuk membedakan antara kita dengan mereka, Nabi menganjurkan puasa pada hari Tasu'ah, yaitu tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, dan Ihda Asyarah di tanggal ke-11 bulan Muharram, semata menjadi pembeda selaku kita kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga Allah mempertemukan kita kembali pada saat bulan yang mulia tersebut ini, yaitu terutama puasa sunnah pada saat tanggal 10 Muharram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.